Aksi Long March kedua PMII Cabang Jember ini dilakukan di pintu masuk gedung DPRD Jember Selasa siang. Sama seperti tuntutan sebelumnya, ratusan mahasiswa PMII meminta Pansus DPRD untuk merevisi Perda RT/RW yang dinilai serampangan. Kurang lebih selama 1 jam, ratusan mahasiswa PMII melakukan orasi agar Perda RT/RW tersebut harus berpihak kepada masyarakat serta lingkungan. Masa akhirnya ditemui oleh Ketua Pansus 4 DPRD didampingi Kapolres Jember AKBP Nur Hidayat. Perwakilan mahasiswa PMII akhirnya melakukan rapat dengar pendapat di ruang Pansus DPRD untuk membahas poin revisi terkait Perda RT/RW. Rapat dengar pendapat berjalan sekitar 1 jam dan melahirkan sejumlah poin kesepakatan bersama, diantaranya menolak izin eksploitasi tambang, menolak perubahan lahan pertanian produktif menjadi kawasan strategis, serta menuntut perlindungan sektor pertanian guna menjaga kelangsungan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Jember. RW 2015 kemarin itu terkait dengan pertambangan itu hanya boleh eksplorasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pertama itu. Kedua, kita meminta untuk lahan atau kawasan pertanian dan hutan itu tidak dimasukkan dalam kawasan strategis. Ketiga, terkait dengan lahan LSD sama LP2B itu kita harapkan tidak akan berkurang karena dari PDRB Kabupaten Jember selama 5 tahun terakhir pun juga menurun dari sektor pertanian itu. Keempat, setelah hasil pembahasan persetujuan substansi ini mendapatkan hasil dari Kementerian ATR, DPR akan membuka ruang publik bagi masyarakat. Tuntutan para mahasiswa kemudian disepakati oleh DPRD dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD bersama sejumlah perwakilan massa. Selanjutnya pihak legislatif akan meneruskan hasil notulensi bersama PMII kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, serta membuka uji publik sebelum ditetapkannya revisi Perda RT/RW. Kesepakatan antara sahabat-sahabat PMI dengan DPRD dalam hal ini Pansus 4 sudah ada beberapa poin yang kita buat di sini dan sebentar lagi akan kita sampaikan ke dalam di luar. Di sana ada sahabat-sahabat PMI yang menunggu kita. Jadi kita akan bacakan poin-poin kesepakatan tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Pansus DPRD Jember yang di dalamnya membahas tentang Raperda RT/RW. Pak, kabarnya kan deadline hari ini, apakah akan tunda? Ya, dalam waktu yang disepakati 10 hari itu adalah hari ini kesepakatan substansi antara DPRD dengan eksekutif. Tetapi kalau memang kita tidak bisa bersepakat pada hari ini, maka kita bisa mengirimkan notulensi hasil pembahasan tersebut. Termasuk di dalamnya kita masukkan saran-saran, masukan-masukan dari sahabat-sahabat PMI di dalam notulensi tersebut. Pihak PMII sendiri akan terus mengawal pasal per pasal yang nantinya akan tertuang dalam revisi Perda RT/RW sampai ditetapkannya menjadi perda. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Di Jalan Tegalwatu, Kelurahan Patrang, Jember, terdapat sekitar 124 ember dan 28 botol bekas air mineral yang diletakkan oleh warga di depan rumah masing-masing untuk diisi air bersih oleh petugas yang melakukan distribusi setiap 2 hari sekali. Cara distribusi dari rumah ke rumah ini dilakukan relawan Palang Merah Indonesia atau PMI Jember untuk memberi kemudahan warga sekitar yang terdampak kekeringan. Karena sebagian rumah tidak bisa dijangkau dengan truk pengangkut air. Pengisian air di ember ini dan botol bekas air mineral berkapasitas 15 liter ini dilakukan petugas seiring meluasnya lokasi kekeringan hingga 8 kecamatan di Jember, yang menyebabkan banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum keluarga setiap hari. Rata-rata sumur warga di tempat ini memiliki kedalaman 25 hingga 35 meter, meski air masih ada, namun tidak layak untuk dikonsumsi. Selain kondisi air yang keruh, juga bercampur dengan pasir yang membuat air ini tidak sehat. Kondisi sumur gimana, Bu?
Ya masih ada tapi ya sedikit Mas. Kotor juga kadang ya. Iya. Terus kebutuhan air bersih biasanya dapat dari mana? Ya alhamdulillah ya sekarang dibantu sama PMI ini. Tapi kalau tidak ada bantuan, Ada Mas yang itu ngebor. tapi gantian ya Bu ya. Iya. Terus kalau beli sering juga Bu ya. Iya. Kalau untuk ngambil air di sungai gimana Bu? Ya jarang sekarang udah enggak pernah ke sana. Kotor juga ya. Iya. Dalam pendistribusian di satu lokasi kekeringan, relawan Palang Merah Indonesia ini menggelontorkan sebanyak 10.000 air bersih yang dilakukan truk tangki berkapasitas 5.000 liter secara bertahap. Distribusi ini dilakukan 2 hari sekali sehingga warga terdampak tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari. Kegiatan PMI hari ini fokus di kegiatan distribusi air, terutama di daerah Kecamatan Patrang, Kelurahan Patrang di RW 8, RT 2, RT 3, dan RT 4. Ada berapa banyak yang dibawa nanti? Satu kali distribusi itu 5.000 liter, dan hari ini estimasinya kita distribusikan 14.000 liter. Pak, secara data sementara di Jember ada berapa titik yang mengalami krisis air bersih? Kalau secara keseluruhan ada berapa kecamatan yang terdampak oleh kekeringan ini yang kami distribusikan untuk PMI. Kebetulan dapat ini ya, wilayah Kecamatan Patrang, kemudian ada di Pelalangan, Kalisat, dan ada beberapa daerah sekitarnya juga. Sejauh ini hasil pemeriksaan kekeringnya sampai seberapa parah ini Pak? Sekalipun sempat ada hujan beberapa hari yang lalu, tapi tidak bisa mengantisipasi mengurangi dampak kekeringan terjadi. Jadi PMI tetap melaksanakan distribusi hingga hari ini setiap 2 hari sekali di titik-titik yang sudah dibagikan oleh BPBD. Selain dilakukan oleh relawan PMI, distribusi air bersih ke seluruh lokasi terdampak kekeringan juga dilakukan oleh BPBD dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Sehingga kebutuhan air bersih bisa merata ke penerima manfaat yang ada di 8 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Bupati Jember turun langsung dalam program Wiswayai Pasar Jember Resik. Di titik pertama Pasar Mangli, Kecamatan Kaliwates, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala OPD serta jajaran Muspika setempat. Dengan memakai alat berat, sejumlah bangunan pasar yang sudah lama tak terpakai dirobohkan dan nantinya akan dibangun kembali dengan fasilitas yang lebih modern dan bermanfaat bagi pengunjung pasar. Sudut hingga detail tampilan pasar juga tak luput dari pantauan Bupati Hendy Siswanto. Tembok serta kios-kios yang berada di depan pintu masuk diperindah dengan pengecatan ulang, dengan tujuan agar bangunan pasar tampak lebih baik. Melalui program ini diharapkan pasar tradisional di Jember segera berbenah dengan menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung. Kondisi pasar yang bersih, rapi, serta tampilan yang indah tentu akan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja. Tak hanya Pasar Mangli, program Wiswayai Pasar Jember Resik juga akan diberlakukan di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember. Pasar Mangli, dan juga Pasar Tanjung, Pasar Gelongan, dan pasar-pasar yang lain. Untuk itu saya mohon bantuan masyarakat semua, yuk sama-sama kita bersihkan wilayah kita masing-masing. Pasar kita, kampung kita, dan wilayah kita insya Allah nanti kita kalau bersih-bersih insya Allah itu akan menjadi hal yang luar biasa yang bagus untuk Jember. Pak, untuk bangunan ini seperti apa ini Pak, bangunan yang dibongkar? Yang dibongkar ini adalah bangunan memang tidak terpakai dan ini sekarang ini kita bersihkan untuk fasilitas ya, fasilitas parkirnya, pandangan bebas dari perempatan jalan di Mangli ini pandangan bebas dari arah selatan mau ke utara sehingga para pengendara bisa melihat kiri kanan kendaraan posisi meskipun ada traffic light-nya. Sungguh dengan adanya ruang bebas yang lebih terbuka, itu juga mengamankan para pengendara kita juga.
Selain giat resik-resik pasar, Bupati bersama Kepala OPD yang hadir juga menggelar dialog bersama warga sekitar serta pedagang Pasar Mangli. Salah satu pedagang, Fuad, mengapresiasi giat Weswayai Pasar Jember Resik ini. Namun dirinya juga berharap kepada pemerintah daerah maupun OPD terkait untuk melakukan penertiban terhadap pedagang pasar yang menempati tempat yang tidak semestinya, seperti area depan pasar, parkiran, hingga bahu jalan raya. Selain mengganggu aktivitas jalan dan membahayakan warga, hal tersebut juga dinilai merugikan pedagang lain yang sudah tertib menempati los pasar di dalam gedung. Bila hal ini juga diperhatikan, tentu akan menciptakan suasana pasar yang lebih lengkap, selain indah, resik, dan rapi juga tertib. Di muka itu jual sayuran semua, memang kasihan yang dalam. Orang tidak masuk di dalam, kasihan yang lama. Jadi di atas, pindah di atas sama di bawah sini. Lebih dari cukup lagi pindah dari sini. Pindah di atasnya cukup, tapi ada di muka. Kasihan yang bagian dalam, bagian sayuran. Bilang tidak masuk, iya orang-orang kasihan yang belakang yang punya toko-toko kecil. Kalau kita tidak masalah, Pak. Itu kasihan orang sayur-sayur. Pak di atas dari pakaian percuma buat itu. Hampir berapa miliar itu? 4, lebih itu. Dari pakai aja. Jadi itu yang terbaik sudah. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Kantor desa Sidomekar dan Semboro sejak pagi sudah dipenuhi oleh ribuan warga yang rata-rata berusia lanjut, padahal bantuan baru dibagikan sekitar pukul 8 pagi. Kedatangan warga tersebut untuk memperoleh bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per keluarga. Di desa Sidomekar terdapat 1.109 keluarga penerima, sedangkan di desa Semboro terdapat 1.022 keluarga penerima. Kepala Desa Semboro Antoni mengatakan tidak menampik adanya warga yang tidak menerima bantuan beras. Namun bantuan kali ini sesuai dengan namanya by name by address, artinya kupon yang dibagikan sudah tertera nama dan alamat lengkap, sehingga pembagian bantuan tidak ada unsur rekayasa. Kita dalam tahun ini sudah ada 2 kali pembagian beras yang jumlahnya 1.022 lebih ya. Di sisi lain ada bantuan-bantuan yang lainnya seperti dari cukai tembakau dan bantuan-bantuan yang lainnya. Bantuan ini dari mana, Pak? Ini dari pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk masyarakat di desa-desa. Berapa kilo tiap orang, Pak? 10 kilo ya. Terus harapan dengan bantuan beras ini bagaimana, Pak? Ya, harapan bisa bermanfaat di masyarakat, bahwa faktanya kami juga menemukan fakta-fakta di masyarakat, masih banyak masyarakat kita yang memerlukan dukungan bantuan semacam ini. Salah satu warga penerima manfaat, Sugianto, yang bekerja sebagai pengecer bensin mengaku sangat senang bisa mendapatkan bantuan, apalagi harga beras terus naik. Menurutnya bantuan beras tersebut dapat meringankan beban hidup yang ia rasakan. Ya senang sekali Pak, karena sekarang harga beras sedang mahal ini. Bapak sendiri sekeluarga berapa orang, Pak? 4 orang. 4 orang itu, Pak? Ya. Terus bantuan seperti ini biasanya berapa bulan sekali, Pak? Kadang 1 bulan sekali, kalau ada yang 2 bulan. Ya ada dari bantuan dari Bapak Kades Semboro. Gitu Pak ya? Iya. Dari Sidomekar Semboro, Sukito Jember, 1 TV melaporkan.
dan dari TPPS itu termonitor. Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB, mengumpulkan semua anggota tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di salah satu hotel di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Kamis siang. Acara audit kasus stunting tahap 1 diseminasi dan rencana tindak lanjut tahun 2023 tersebut dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Ketua TPPS Kabupaten Jember Muhammad Balya Firjaun Parlaman, serta BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan, salah satu persoalan penanganan stunting di Jember adalah masih banyak keluarga yang enggan kooperatif kepada petugas. Keluarga penderita stunting cenderung menutupi anaknya yang menderita stunting sehingga penderita tidak tertangani dengan baik. Bupati menduga masalah tersebut dipicu karena penyebutan stunting yang negatif di masyarakat. Stigma tersebut akan dibawa sebagai bahan ejekan, bahkan setelah penderita tersebut telah tumbuh dewasa. Atas permasalahan tersebut, Bupati berinisiasi akan mengajukan perubahan istilah stunting menjadi problem tumbuh kembang atau PTK kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Bahwa nanti pada saat mereka sudah dewasa, orang melihat itu dulu pernah stunting, itu jadi bagus. Gak bagus itu, ini culture ya, kembali ke culture di daerah Jember memang menjadi persoalan beberapa keluarga bahwa keluarga kami tidak stunting. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat melakukan treatment itu anaknya disimpan, tidak mau ditunjukkan, saya tidak stunting kok, tidak stunting gitu Pak. Padahal kita mengobati gitu ya, maka mungkin ini karena istilah makanya kami akan usulkan istilah stunting menjadi PTK, problem tumbuh kembang. Yang kedua dengan audit PTK tahap 1 diseminasi ini adalah cara bagaimana inovasi teman-teman semua yang masuk di dalam anggota TPPS itu lebih fokus, mulai dari Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, RT, RW, kader Posyandu, kader PKK fokus untuk mengcluster-clustering untuk mentreatment itu, karena satu anak yang satu dengan yang lain tidak sama problemnya. Mungkin yang satu perlu tambahan makanan ini, yang satu bahan ini tidak sama problemnya. Bupati meminta petugas TPPS dari tingkat atas hingga tingkat bawah untuk mengklaster daerah yang memiliki penderita stunting cukup tinggi agar penanganan dapat difokuskan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Kita klasterisasi dan dari TPPS itu termonitor dengan angka kredit sebesar 86 jabatan sebesar. Prosesi pengukuhan 2 guru besar yang langsung dipimpin rektor digelar di Gedung Kuliah Terpadu Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Kamis pagi. 2 guru besar yang dikukuhkan berlatar belakang ilmu ekonomi, yakni Profesor Dr. Sofyan Sauri dari bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan Profesor Dr. Hamdan Rifai dari bidang ilmu ekonomi. Prosesi pengukuhan diwarnai orasi ilmiah kedua guru besar di hadapan undangan, di antaranya dari kalangan akademisi, rektorat dan dosen, perwakilan pemerintah Kabupaten Jember dan mahasiswa. Saat ini, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember mempunyai 21 guru besar, Profesor Dr. Sofyan Sauri sebagai guru besar ke-20 dan Profesor Dr. Hamdan Rifai sebagai guru besar ke-21. Dengan bertambahnya guru besar di lingkungan kampus UIN Khas Jember, diharapkan menjadi motivasi bagi dosen dan akademisi agar dapat memahami ilmu pengetahuan di berbagai bidang, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Hari ini tanggal 21 September ada 2 orang besar yang UKM, yakni Pak Sofyan Sauri dan Prof. Hamdan Rifai. Dan ini merupakan kado bagi saya karena 11 hari lagi insya Allah kami akan mengakhiri jabatan sebagai rektor. Tapi mudah-mudahan harapan saya ke depan akan semakin banyak lahir guru besar baru. Untuk sementara ada berapa guru besar ini? Sampai hari ini alhamdulillah sudah 20 orang besar, ada beberapa orang besar dan ada beberapa puluhan
yang sudah berproses di Jakarta. Nanti di akhir jabatan, Profesor sendiri punya strategi seperti apa untuk mengembangkan? Kami sebagai keluarga besar ingin akan kembali sebagai dosen. Karena kami lahir dari dosen, maka kami akan kembali sebagai dosen. Dan jabatan itu adalah amanah bagi saya. Profesor Bobun Suwarto menambahkan bahwa dirinya, usai masa jabatan rektor, akan tetap menjadi dosen pengajar. Karena hal tersebut merupakan sebuah amanah dan akan bersinergi dengan lingkungan kampus untuk kemajuan UIN khas Jember ke depannya. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok paling signifikan terjadi pada komoditi beras konvensional dengan kualitas premium. Sehingga beras premium kemasan per 5 kg di sejumlah pasar tradisional menyentuh harga Rp68.000 dari sebelumnya Rp66.000. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yuliana Harimurti menyebut bahwa kenaikan harga beras di Kabupaten Jember masih relatif stabil dibanding dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Terlebih dalam mensiasati kenaikan harga beras tersebut, pihaknya telah menyediakan pasar murah di sejumlah pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Jember. 10 besar tertinggi. Itu kita antisipasi dengan bersama dengan Bulog kita tetap melaksanakan operasi pasar di pasar-pasar, terutama pasar-pasar yang merupakan pasar pantauan BPS, tetapi juga Bulog sudah mulai juga bekerja sama dengan Disperindak untuk mengirimkan menyalurkan beras-beras pada toko-toko yang ada di pasar-pasar. Dalam 1 minggu, 1 toko itu bisa di-drop sekitar 2 ton. Sebenarnya kalau toko-toko membutuhkan lebih banyak. Sementara itu, pihak Bulog Cabang Jember menyebut bahwa ketersediaan stok beras di gudang kini tersedia sebanyak 14.000 ton dan dipastikan masih stabil sampai pada akhir tahun. Serapan pengadaan beras di Bulog Cabang Jember sudah mencapai di 14.000 beras dan setara beras. Target memang kita masih belum bisa merealisasikan target yang diberikan oleh perusahaan, tapi dengan angka 14.000 tersebut juga sudah cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya sampai dengan akhir tahun, dan stok kita cukup aman dengan jumlah tersebut. Selain itu, guna menjaga harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, Bulog Jember juga gencar melakukan pasar murah, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SIKAP SPHP di 42 kios yang tersebar di 11 pasar tradisional di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Jumat pagi bertempat di Gor Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, para atlet marching band unjuk gigi di depan dewan juri serta penonton yang hadir. Kategori marching show menjadi yang pertama dilombakan. Tampak seluruh atlet yang turun di kategori ini dengan semangat menampilkan yang terbaik agar mampu memukau dan mendapatkan penilaian yang tinggi dari dewan juri. Tak hanya memukau dewan juri, riuh tepuk tangan ratusan penonton yang hadir pun sangat terasa di venue Gor Kaliwates. Mereka terpukau dengan penampilan yang disajikan oleh para peserta lomba. Kadispora Kabupaten Jember Edi Budi Susilo menuturkan bahwa ajang Asian Music Games 2023 ini sebagai salah satu pembuktian bahwa Jember mampu menggelar event bertaraf internasional. Apalagi dilihat dari animo ribuan peserta yang hadir, event ini juga menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah. Untuk itu, selain target prestasi, event AMG 2023 ini juga untuk memberikan ruang kepada atlet drum band Jember agar nanti bisa terus berkembang dan mampu meraih prestasi lebih banyak lagi. Kita punya potensi yang luar biasa ternyata. Banyak grup drum band, grup marching band kita yang ada di Kabupaten Jember ini. Bahkan di Indonesia, saya tadi barusan ngobrol dengan Pak Sehat ya, Presiden IMBC, itu ada sekitar 20.000 klub drum band, marching band yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita sama-sama saksikan, hari ini kita menampilkan untuk Jember saja 8 tim
mulai dari junior sampai kelas senior ya. Nah, oleh karenanya tentu saja ke depan ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama kami di Dispora. Pak Bupati juga memberikan sebuah ruang yang sangat luas kepada pengembangan marching band ini, karena sudah terbukti bahwa marching band kita kemarin di PON kita luar biasa menyabet juara umum dengan 6 emas 1 perak. Kemudian kita mewakili Jawa Timur untuk sebagai prapon ya, di prapon, dan kita ranking 2, artinya kita lolos PON 2024 nanti di Sumut dan Aceh. Pagi ini kita ada lomba konser band, di mana ini lombanya yang dinilai itu musik ya. Kemudian untuk yang nanti sore kita tuh ada lomba battle. Kalau untuk musik yang pagi ini itu ada 2 kategori. Yang pertama untuk alat tiup saja, terus kemudian yang kedua ada perkusi. Nah di sini yang dinilai itu musik, bagaimana musiknya, bagaimana teknik permainannya, kemudian secara musikalitasnya juga dinilai. Tadi memang yang surprise dari beberapa dewan juri yang dari asing, itu surprise karena penampilan yang dari Indonesia itu cukup unik dengan tradisionalnya dimasukkan ke dalam musiknya mereka, jadi mereka cukup surprise. Saya rasa sih ini juga jadi nilai tambah untuk band Indonesia ya di dalam penilaiannya. Tak hanya di venue GOR Kaliwates, Jumat siang para atlet drum band juga unjuk kebolehan di Jalan Sudarman, Pemkab Jember. Di venue ini digelar babak penyisian perlombaan music battle dengan kategori senior dan junior. Berbeda dengan marching show, untuk jenis lomba marching battle ini secara bergantian. 2 tim saling berhadapan menunjukkan kreasi dan kekompakan memainkan alat drum band di depan para juri dan penonton yang datang langsung di venue alun-alun. Asian Music Games 2023 ini akan digelar selama 3 hari dengan puncak acara final di hari Minggu 24 September 2023. Dari Jember, Yudhisadi Jember, 1 TV melaporkan.